Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut kami sampaikan Warta Gereja GKJ Ceper, Minggu 28 Juni 2020. 1. Berdasarkan surat dari Kemenak dan Sinode GKJ, perihal penggunaan kembali tempat ibadah, Majelis GKJ Ceper memutuskan untuk mengadakan peribadatan kembali di gedung gereja mulai tanggal 5 Juli 2020. Sarana prasarana berdasarkan prosedur standar penanganan COVID-19 seperti pengadaan tempat cuci tangan, pengaturan jarak minimal 1 meter, penggunaan masker, serta penyemprotan desinfektan akan diatur masing-masing wilayah. Adapun ibadah di masing-masing gedung gereja akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. 2. Mengingat kebijakan pemerintah yang menghimbau untuk tidak mengadakan kegiatan yang menghadirkan kerumunan banyak orang, Piston Hari Ulang Tahun GKJ Ceper ke-43 pada tanggal 1 Juli 2020 akan diadakan di masing-masing keluarga dengan dipandu tayangan video dari YouTube yang akan dibuat oleh majelis serta panitia HUT GKJ Ceper ke-43. Panitia juga menyediakan bingkisan yang nantinya akan dibagikan kepada masing-masing keluarga jemaat GKJ Ceper untuk menghayati kasih Allah yang telah dilimpahkan dalam pelayanan kita di GKJ Ceper tercinta. 3. Persembahan mingguan, bulanan, dan istimewa selama beribadah di rumah bisa dihimpun melalui pengurus blok yang akan diserahkan kepada bendahara wilayah masing-masing. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita meneduhkan hati kita sejenak. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 10 bait pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dasari ibadah ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saat ini kita memasuki minggu biasa ke-13. Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati. Ia senantiasa ada dalam suka maupun duka. Dikala suka, ia menjaga
agar senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan. Dan dikala duka, Ia menopang dan menguatkan langkah kita. Kita naikkan kidung jemaat 453, bait 1 dan 2, Yesus kawan yang sejati. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah bunyi hukum kasih di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di dalam kasihnya yang sempurna, kita seringkali mengeraskan hati kita. Kita sering menganggap diri kita yang paling benar. Mengasihi Tuhan adalah saat di mana kita menghayati kelemahan kita. Mengasihi sesama adalah saat kita menghargai mereka yang berbeda dengan kita. Kita sesali dosa-dosa kita dengan menaikkan kidung jemaat nomor 29, bait 1 dan 3, di muka Tuhan Yesus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sabda Allah, mari kita satukan hati di dalam doa. Di dalam ibadah ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu yang suci. Kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami, menghibur kami, dan menuntun langkah hidup kami menuju jalan kebenaran dan hidup. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita akan bersama-sama menerima sabda Allah yang terambil dari Roma 6 ayat 15 hingga 23. Roma 6 ayat 15 hingga 23, demikianlah firman Tuhan. Diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karena Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Allah, yang berbahagia kita yang menerima firman Tuhan ini dan melakukannya. Haleluya. Shalom, semangat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Ini adalah ibadah via YouTube kita yang terakhir. Ya, semoga minggu depan kita sudah bisa beribadah bersama di gedung gereja. Sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan pemerintah, kita akan bersama-sama beribadah dengan berbagai macam ketentuan, seperti kita harus cuci tangan terlebih dahulu, kita harus menyiapkan diri agar berjarak paling tidak 1 meter dengan jemaat yang lain, agar bagaimana meskipun kita tetap beribadah tapi kita tetap menjaga kesehatan dan protokol-protokol yang ada agar penyebaran virus COVID-19 ini dapat dikendalikan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan belajar dari kitab Roma 6 ayat 15 hingga 23. Paulus menyebutkan, dulu kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu menjadi hamba kebenaran. Hamba dosa itu yang seperti apa? Dan hamba kebenaran itu juga yang seperti apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menggunakan kata hamba untuk menjelaskan kehidupan manusia yang sama seperti gambaran hamba atau budak secara umum. Hamba adalah orang yang dikuasai oleh Tuan. Dia tidak punya kuasa untuk mengatur kehidupannya sendiri. Kapan ia bekerja, kapan ia makan, kapan ia minum, kapan ia tidur, kapan ia beristirahat, semuanya itu diatur oleh tuannya, orang yang memiliki hamba itu. Tentu hidupnya sangat bergantung kepada tuan yang memiliki dirinya. Kalau tuannya baik, seorang hamba akan diperlakukan dengan baik, dengan manusiawi. Akan tapi sebaliknya, kalau tuannya itu tuan yang jahat, hamba itu akan diperlakukan dengan tidak manusiawi, disia-siakan dan lain sebagainya. Kalau ia menemukan seorang tuan yang baik, ia akan mendapatkan perlakuan yang tentu saja baik. Jam kerjanya disesuaikan dengan kemampuan bekerja. Makanan yang disediakan pun juga makanan-makanan yang bergizi. Tinggalnya pun juga disediakan tempat tinggal yang layak. Waktu beristirahat diberikan secara cukup. Upah yang diterima disesuaikan dengan beban kerja yang dilakukan. Berbeda dengan ketika hamba itu ada di tuan yang jahat. Tuan yang jahat akan memeras tenaga hambanya. Ia memaksa hambanya bekerja siang dan malam. Tuan yang jahat akan memberikan makanan yang seadanya, tinggal di tempat yang tidak layak ataupun kumuh, dan kadang tidak diberikan upah sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma 6 ayat 15 hingga 23 tadi, kita ini adalah hamba. Lalu siapakah Tuan kita? Nah, inilah masalahnya. Kita semua adalah hamba, tinggal siapa Tuan kita. Disebutkan dulu Tuan kita adalah dosa. Kata dulu ini berarti saat di mana seseorang belum menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menerima Kristus itu bukan hanya masalah sudah baptis atau belum. Akan tetapi menerima Kristus itu adalah menyadari sepenuh hati, aku adalah milik Kristus. Aku adalah murid Kristus. Disinilah bagaimana kita merasakan bahwa Tuhan kita adalah kebenaran. Kristus adalah juru selamat kita, dan di situ kita hidup di dalam Kristus. Akan tetapi ketika kita menghayati di dalam teks Roma 6 tadi, bagaimana disebutkan juga dulu kita adalah hamba dosa. Berarti dulu saat dimana kita belum mengenal Kristus, kita diperhamba, diperbudak oleh yang namanya dosa. Tentu hidup di dalam perhambaan dalam dosa
Ini segala sesuatu diatur oleh dosa. Setiap pikiran kita isinya hal-hal yang berdosa. Setiap pikiran dan hati kita itu isinya berbagai macam hal yang tidak baik. Ada percabulan, ada dendam, ada keserakahan, ada hasrat ingin mencelakakan orang lain, ada kesombongan, ada hal yang dimana kita ingin merendahkan orang lain, ada rasa iri hati, ada tipu muslihat, ada kebohongan dan lain sebagainya. Inilah saat dimana kita diperhamba, diperbudak oleh dosa. Sedangkan ketika kita menerima Kristus, kita menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran berarti Tuhan kita adalah kebenaran. Yang mengatur hidup kita adalah kebenaran. Langkah kita diatur oleh kebenaran. Yang ada dalam pikiran kita pun juga hal-hal yang baik dan benar. Seperti halnya rasa peduli, seperti halnya rasa menghargai sesama, rasa rendah hati, tidak sombong, penuh dengan ungkapan syukur, kejujuran, keadilan, kelemah lembutan dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, manakah yang lebih menyenangkan? Manakah yang lebih enak, menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran? Secara jujur, yang lebih mudah dilakukan, yang lebih nikmat rasanya, yang lebih enak untuk dilakukan itu adalah menjadi hamba dosa. Tapi ini adalah kenikmatan semu, kenikmatan sesaat. Ketika hati kita diburu dengan nafsu duniawi, kenikmatan yang kita rasakan itu hanya sesaat saja, kenikmatan instan. Kita seringkali terjebak hanya ingin merasakan kenikmatan yang bersifat instan. Ketika kita membalas kesalahan dengan ingin melukai orang lain misalnya, memang rasanya nikmat. Membalas dendam itu memang nikmat. Tapi apakah kemudian selesai secara tuntas? Tidak. Ketika kita disakiti dan kita ingin balas menyakiti orang lain, orang yang kita lukai itu nanti juga akan membalaskan dendam kepada kita, juga akan kembali menyakiti kita, dan ini tidak akan pernah ada habisnya. Inilah kenikmatan yang instan. Meskipun kita puas membalaskan dendam, akan tetapi ini belum berakhir. Dan yang terjadi selanjutnya malah timbul kecemasan, malah timbul ketakutan. Disinilah kita seringkali terjebak kepada kenikmatan duniawi. Seringkali terjebak kepada perhambaan terhadap dosa. Lalu bagaimana kalau kita menjadi hamba kebenaran? Ya, kasihilah musuhmu seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika dipukul atau ditampar pipi kita, berikan pipi yang lain. Ketika dicemooh, ketika dicela, ketika dihina, doakan orang itu. Apakah enak? Apakah nikmat? Tidak. Sakit rasanya. Akan tetapi dengan demikian kita akan mengubah rasa sakit hati, rasa dendam itu menjadi cinta kasih. Meskipun berat dan sakit untuk dilakukan, tapi inilah kenikmatan yang sejati, yaitu damai sejahtera. Di dalam pengampunan itu hati kita akan merasakan damai. Meskipun di awalnya sakit, tapi ketika sudah berpelukan, berangkulan, berdamai, di situ kita merasakan ada kasih Allah yang melingkupi kita. Jadi manakah yang kita pilih? Kita mau menjadi hamba dosa, merasakan nikmat dunia, tapi hanya untuk sesaat saja, atau menjadi hamba kebenaran, menanggung sakit, menanggung perih, akan tetapi kita akan merasakan damai sejahtera. Mari kita bersama menentukan pilihan, apakah kita mau menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh.
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Di dalam Engkau senantiasa kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu indah. Terkhusus pada saat ini melalui firman-Mu Tuhan, Engkau mengajarkan kami dan mengingatkan kami akan bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu hendaklah kami hidup di dalam kebenaran sebagai hamba kebenaran. Mampukan kami untuk meninggalkan hawa nafsu duniawi yang merusak kami. Mampukan kami untuk meninggalkan dosa-dosa kami, meskipun itu tidak mudah, tapi kami yakin di dalam penyertaan-Mu senantiasa Engkau memampukan kami. Mampukan kami untuk senantiasa bertumbuh, iman kami diperkuat di dalam Engkau, sehingga kami dapat benar-benar menjadi kehidupan yang penuh dengan berkat, dan juga kami dapat berbagi berkat bagi sesama kami. Saat ini Tuhan, kami akan menaikkan apa yang menjadi pergumulan kami kepada kasih kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendirilah yang menyertai kami. Kami menyadari kehidupan kami yang lemah, oleh karenanya kami menyerahkan pokok-pokok syafaat kami. Seperti halnya ketika kami mengingat adanya saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring di dalam kelemahan tubuh mereka. Kami serahkan Ibu Sabikis, kami serahkan Ibu Sri Slamet, kami serahkan Bapak Minto, kami serahkan Bapak Prapto Widodo, kami serahkan Ibu Sinung, kami serahkan Ibu Sri Salami, kami serahkan Ibu Sumiati, kami serahkan Bapak Eswianto, kami serahkan Bapak Santoso, kami serahkan Ibu Gito, kami serahkan Ibu Harto, kami serahkan Bapak Sastro Daryono, kami serahkan Ibu Sri Hartini berada di Pokak, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang pada saat ini membutuhkan pertolongan-Mu, baik mereka yang menderita sakit penyakit ataupun hidup di dalam kerapuhan ragawi karena usia yang sudah lanjut. Berkat-Mu kiranya senantiasa ada, menguatkan mereka, menghibur mereka, dan memberikan mereka pengharapan dalam setiap langkah kehidupan. Mampukan mereka untuk senantiasa bersandar hanya di dalam kuat kasih-Mu, dan melalui pelayanan medis, pelayanan dokter, obat-obatan, serta keluarga yang mendampingi mereka menjadi sarana di mana Engkau mengasihi, memulihkan, dan menguatkan saudara-saudara kami tersebut. Oh Tuhan, pada saat ini kami pun menyerahkan kehidupan kami, terkhusus kehidupan keluarga kami, di mana di dalam kehidupan berkeluarga seringkali kami menjumpai berbagai macam permasalahan, baik permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, permasalahan pendidikan, permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antar anggota keluarga satu dengan yang lain. Kiranya Engkau sendirilah yang hadir di tengah-tengah keluarga kami, memberikan berkat-Mu yang senantiasa menguatkan kami, dan mampukan keluarga kami berharap hanya di dalam Engkau. Mampukan kami sebagai orang tua untuk bekerja dengan kesungguhan hati kami, bekerja dengan tekun dan penuh dengan kejujuran. Mampukan juga kami sebagai orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak-anak kami. Kami serahkan juga kehidupan kami sebagai pemuda remaja di tengah-tengah kehidupan keluarga. Berkatilah bagaimana kami membangun masa depan kami. Pemuda remaja yang bergumul dengan pembelajaran di sekolahan, yang bergumul dengan perkuliahan, yang bergumul dengan pekerjaan, dan juga bergumul dengan mencari pasangan hidup. Berkatilah agar pemuda-pemudi dan remaja dalam keluarga kami senantiasa merasakan tuntunan-Mu, dan harapan-Mu adalah harapan yang pasti indah, terkhusus dalam kehidupan pemuda-pemudi dan remaja di keluarga kami. Kami serahkan juga anak-anak kami Tuhan, di mana mereka belajar, di mana mereka bertumbuh.
Berikan kesehatan, berikan kepandaian, berikan ketekunan di dalam mereka belajar, agar anak-anak kami senantiasa dapat merasakan pemeliharaanmu dan kelak akan menjadi orang-orang yang berbakti, baik kepada keluarga, kepada gereja, dan kepada bangsa serta negara. Saat ini kami menyerahkan persekutuan kami di Gereja Kristen Jawa Ceper, di mana kami merencanakan di bulan Juli ke depan kami telah akan mengawali peribadatan bersama di gedung gereja. Mampukan kami Tuhan untuk menjaga segala sesuatunya agar dapat berjalan dengan baik. Setiap persiapan yang ada kiranya Engkau berkati sehingga adanya peribadatan di gedung gereja tersebut dapat menumbuhkan iman kami. Dan kami pun menyerahkan ketika kami mempersiapkan untuk merayakan hari ulang tahun-Mu, hari ulang tahun GKJ Ceper yang ke-43. Kami bersyukur atas perjalanan pelayanan Gereja Kristen Jawa Ceper ini. Engkau sendirilah yang menyertai kami, Engkau sendirilah yang membangun gereja ini, dan kami serahkan pelayanan kami selanjutnya ke hadirat-Mu. Tuntunlah kami agar gereja ini semakin berkembang, semakin menjadi berkat, dan semakin menjadi saksi, menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini pun kami serahkan penanganan pandemi virus COVID-19, baik mereka yang berjuang di garda terdepan, mereka, para dokter, juru rawat, tenaga medis, di dalam mereka bekerja, di dalam mereka melayani, di dalam mereka berjuang, berkatilah, berikan kekuatan, berikan kesehatan dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Dan juga untuk memerintah kami Tuhan, berkatilah di dalam menata dan menentukan kebijakan-kebijakan, agar bagaimana kehidupan bangsa dan negara ini dapat pulih kembali, dapat terbangun kembali oleh karena kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami pun menyerahkan langkah kami pribadi lepas pribadi, hanya di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami untuk berkarya, mampukan kami untuk bekerja, mampukan kami untuk belajar, seturut dengan tuntunan-Mu saja. Dan kami yakin di dalam Engkau ada pengharapan yang indah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kehadirat Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 21 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita wujudkan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Jemaat dipersilakan memasukkan persembahan ke dalam amplop atau kantong yang tersedia, dan selanjutnya akan dihimpun oleh pengurus blok masing-masing. Mari kita berdoa untuk menghaturkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Tuhan, Allah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber segala berkat, dan sumber keselamatan kami. Kami kembali menghadap kehadiran Engkau Tuhan,
Kami memanjatkan puji dan rasa syukur kami kehadiran Engkau atas waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk kami mempersembahkan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan mingguan kami ini, juga persembahan-persembahan yang lain, persembahan bulanan, persembahan istimewa, persembahan juga jiwa raga kami. Kiranya Tuhan berkati agar dapat bermanfaat bagi kehidupan gerejamu di GKJ Ceper ini. Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke tangan kuasa Engkau. Dan kami juga memohon kehadirat Engkau bagi saudara-saudara kami yang Engkau berikan tugas untuk mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami serahkan kesemuanya ini ke tangan kuasa Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita akui iman kita, iman kepercayaan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427 bait 1 dan yang kedua. Ku suka menuturkan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.